strategic thinking atau analytical thinking ini jangan dianggap kayak all or nothing gitu ya. Kita sebenarnya udah punya loh. Gitu. Dari kecil malah dari bayi ya. Dari bayi gitu. Jadi nggak perlu khawatir gitu ya. Nah biasanya orang-orang kalau marahin kita makanya pikir dulu pakai otak, bukan karena kita nggak punya strategic thinking atau analytical thinking, tapi mungkin gitu ya koneksi-koneksi di dalam otak kita ini belum terbangun aja. Apakah orang-orang manusia-manusia ini gitu ya kita gitu ya udah punya banyak exposure terhadap informasi. Tanpa informasi yang diverse itu, otak kita nggak bisa sebenarnya dipaksa untuk menjadi kritis gitu, membuat analisa dan akhirnya membuat strategi. Nah kalau misalnya dari fungsi otak sendiri Mbak Meli, kita tuh bisa nggak sih mengerjakan semuanya dalam satu waktu? Nah tapi jangan kita pernah salah kalau itu adalah task yang ternyata membutuhkan fokus yang sangat tinggi gitu ya. Kita nggak bisa. Yang bisa terjadi adalah akhirnya kita shifting attention. Percaya deh, itu aja. 2 itu, jangan multitask, fokus di satu waktu, maka nanti habitnya akan kebangun gitu untuk hal apapun. Selamat datang di Bisik-Bisik. Ngobrol edukatif tapi tetap asik. Nah, kembali lagi nih sama aku Fitri, dan sekarang kita sudah kedatangan tamu. Tamu spesial banget nih karena sudah lama diundang-undang masuk ke podcast, tapi karena jadwalnya padat banget jadi baru sempat sekarang. Ada Mbak Meli Putri. Halo Mbak Meli. Halo. Apa kabar? Baik, apa kabar Mbak Fit? Alhamdulillah sehat. Padahal kita juga tiap hari ketemu ya. Betul sekali. Cuman emang sibuk banget gitu sibuk ya. Sibuk banget. Walaupun di satu tempat kita seakan tidak ini ya, beda universe gitu. Beda universe. Tapi ya maksudnya senang banget nih Mbak Meli bisa menyempatkan hadir di podcast kita gitu ya. Dan sebagai background nih Seekers, Mbak Meli merupakan manajer dan juga konsultan dari services kita, salah satunya yaitu konsultansi organisasi gitu ya. Dan Mbak Meli juga merupakan lulusan S2 dari UGM, jurusannya Neuroscience, benar nggak Mbak? Benar, tapi kalau di UGM kita biasanya nyebutnya Mind, Brain, and Performance gitu. Tapi kan panjang banget. Ya mungkin kalau dosen-dosen di UGM mikirnya mind sama brain itu berhubungan dan juga berhubungan dengan performance, which is perilaku. Oh oke. Nah ngomongin perilaku gitu ya. Sebenarnya di psikologi ini kan kita juga belajar nih Mbak perilaku. Tapi seingat aku waktu S1 tuh ya pernah belajar tentang psikologi faal atau neuroscience juga gitu. Cuman emang gak passionate gitu ya sehingga nilaiku B- kalau misalnya mungkin kalau C mungkin C+ gitu ya. Karena susah banget Mbak gitu ngomongin tentang otak, terus kita harus menghafal apa segala macam isi otak ini karena susah juga penyebutannya gitu. Tapi yang aku tahu Mbak Meli suka banget nih belajar tentang neuroscience gitu ya. Kenapa sih Mbak kalau boleh tahu? Oke, kalau ditanya kenapa ya? Tapi ini sih waktu S1 gitu ya. Mungkin tadi Mbak Fit menyampaikan aku S2-nya di UGM, tapi sebenarnya yang menginspirasi aku itu karena dulu waktu di S1, which is S1-nya aku psikologi UI. Betul. Nah, disitulah aku sebenarnya terinspirasi dengan neuroscience ini gitu. Kenapa? Karena menurut aku ini adalah alasan untuk semua hal yang terjadi di suatu tubuh manusia gitu. Jadi memang psikologi belajar tentang perilaku manusia kan. Betul. Ya. Nah ternyata pas semester, kalau aku gak salah tuh semester 6 mungkin ya, 5 apa 6 kita faal itu mungkin semester 3 atau 4 awal-awal gitu. Terus neuropsychology itu semester 4 atau 5 gitu. Betul. Ya. Nah, di situ dijelaskan maksudnya kalau otak begini dan yang terjadi adalah misalnya perilaku seperti ini. Bahkan kita juga bisa loh sebenarnya dengan mempelajari otak kita paham karakter seseorang gitu. Nah, jadi kayak banyak banget hal yang dibahas di neuroscience atau neuropsychology, neurokognitif itu yang sebenarnya menjelaskan perilaku seseorang. Kenapa sih individu tersebut melakukan hal tersebut? Begitu. Tapi tentu gitu ya, tidak semuanya mungkin
menjadi sangat komprehensif kalau kita jelaskan dari fungsi otak aja gitu. Pasti ada lah, misalnya kayak kita orang psikologi juga bicara mengenai di masa lalunya gimana sih individu ini, itu juga suatu informasi yang bikin segala sesuatunya jadi lebih komprehensif ya. Maksudnya kita jadi mengenal individu ini tuh penuh gitu. Tapi yang membuat aku kayak wow gitu, ternyata otak itu luar biasa itu gitu. Dan itulah yang menginspirasi aku untuk akhirnya lanjut S2 dan ngambil neuroscience gitu sih. Stres gak Mbak waktu S2 belajar neuroscience? Kan aku aja satu stres banget gitu, padahal cuma 2 semester gitu kan. Iya, betul-betul. Itu mungkin mayoritas mahasiswa aku rasa iya sih mengalami itu, tapi mungkin karena aku sangat suka dengan topiknya ya, jadi kayak gak ada yang terlalu berat sih buat aku karena sangat suka itu. Gitu. Tapi aku juga semakin kesini ya Mbak merasa tertarik gitu mendalami tentang bagaimana otak kita bekerja, karena memang sebegitunya luar biasa mendukung kehidupan sehari-hari gitu ya Mbak. Kalau misalnya aku capek, otakku nanti akan kayak gini-gini gitu. Jadi lemot apa segala macam kayak gitu. Oh itu ternyata berfungsinya tuh ya otak ini semuanya gitu. Kayak pergerakan tanganku ini juga itu kan salah satunya dari otak juga gitu kan ya Mbak. Nah aku juga mau masuk nih Mbak ke salah satu pembicaraan yang mungkin lagi hype juga di kalangan anak-anak muda gitu ya sekarang gitu. Jadi ada satu informasi gitu yang aku dapat, kalau misalnya mau sukses nih gitu di masa depan gitu kan, pekerjaan yang sekarang itu membutuhkan yang namanya analytical thinking. Ribet banget. Analytical thinking dan juga strategic thinking yang baik gitu. Nah terus aku ngerasa di diriku gitu ya, nggak punya tuh yang namanya analytical thinking. Yang ada semuanya kayak feeling gitu kan. Tapi apa namanya ya itu di pemerintah juga di Kementerian Pendidikan gitu ya, mengimbau tuh anak-anak sekarang harus punya analytical thinking, strategic thinking yang baik agar bisa sukses di masa depan gitu. Nah kalau misalnya dari Mbak Meli sendiri gitu ya, berhubungan dengan thinking pasti nyural thinking otak gitu kan. Itu gimana Mbak kalau misalnya ngelihat fenomena ini? Oke, kalau ngelihat fenomena ini sebenarnya ya benar ya, valid kalau kita bicara mengenai thinking atau berpikir, itu relate banget memang dengan fungsi otak kita gitu. Nah tapi kalau misalnya ditanya ini untuk sukses seseorang itu harus punya analytical thinking atau strategic thinking, itu apakah iya atau enggak? Nah mungkin itu perlu penelitian lagi ya. Cuman menurut aku gini sih, itu bukan syarat mutlak, tapi gimana ya aku membahasakannya, mungkin bukan kita tuh nggak boleh menganggap strategic thinking ataupun analytical thinking itu sebagai sesuatu yang kayak apa ya? Kalau bukan itu sih, kayak kesannya kalau nggak punya itu nggak akan sukses gitu. Padahal sebenarnya gitu ya, menurut aku semua dari kita manusia di berbagai jenjang umur gitu ya, sebenarnya itu udah punya gitu analytical thinking dan strategic thinking gitu. Nah sebagai contoh nih, menurut aku mungkin juga kita harus mendefinisikan dengan tajam apa yang dimaksud oleh mungkin kementerian atau siapapun itu gitu ya, yang bilang bahwa harus punya 2 itu baru sukses. Tapi dari kita kecil aja, misalnya nih kayak bayi, mungkin kita familiar lah ya kalau anak psikologi tuh sering ngebahas terkait perkembangan manusia. Nah waktu kecil itu kan seorang bayi gitu ya, itu kalau misalnya mau dapat susu, yang dia lakukan adalah menangis, gitu. Kalau misalnya pampersnya mungkin udah penuh gitu ya, biar diganti, yang dia lakukan adalah menangis. Nah menurut aku itu adalah part of dari applying that analytical thinking dan strategic thinking gitu. Kenapa? Karena bayi ini gitu ya, beberapa penelitian atau mungkin banyak penelitian aku rasa ya, peneliti-peneliti ini menemukan bahwa bayi itu akhirnya mengenali pola kalau misalnya dia mau melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu, yang dia perlu lakukan adalah menangis.
Nah jadi secara sadar atau tidak sadar, karena kita kan gak bisa nanya, Dek, gitu ya, gak bisa nanya kan. Live gitu ya, dia jawab gitu ya, enggak mungkin kan. Tapi dan kesimpulannya dari penelitian tuh menyatakan bahwa sebenarnya bayi ini pasti udah tahu deh kalau misalnya dia menangis, maka akan ada orang dewasa yang memenuhi kebutuhan dia. Betul. Nah itu kan part of dari dia menganalisis gitu ya suatu pola di dalam kehidupan dia dan akhirnya menjadikan itu strategi. Iya gitu. juga ya. Iya. Oke. Iya, nah jadi makanya aku bilang strategic thinking atau analytical thinking ini jangan dianggap kayak all or nothing gitu ya. Kita sebenarnya udah punya loh. Gitu. Dari kecil malah dari dari kecil, bayi ya. Dari bayi gitu. Jadi nggak perlu khawatir gitu ya. Bisa dikembangkan atau enggak ya tentu gitu. Nah, yang menarik sebenarnya gini. Biasanya di orang dewasa strategic thinking atau analytical thinking ini tuh jadi suatu konsep yang penting banget gitu ya. Karena itu biasanya berputar di area otak yang disebut prefrontal cortex. Gitu. Nah, jadi prefrontal cortex ini udah mulai susah biologi banget ya namanya, gitu ya. Pantesan nilaiku jelek. Gimana? Paling gampang tuh ya kalau orang misalnya dimarahin gitu ya. Makanya mikir dulu nunjuknya kemana coba? Otak, kepala kan, ke depan sini kan. Kedepan. Nah, karena itu tuh posisi prefrontal cortex sebenarnya. Gitu. Nah, jadi analytical thinking sama strategic thinking ini bisa dikembangkan gitu ya, dan bahkan memang seharusnya gitu ya, seyogyanya dikembangkan gitu ya. Dengan cara apa gitu. Nah, biasanya orang-orang kalau marahin kita makanya pikir dulu pakai otak, bukan karena kita nggak punya strategic thinking atau analytical thinking, tapi mungkin gitu ya koneksi-koneksi di dalam otak kita ini belum terbangun aja gitu. Nah, pertanyaannya gimana cara membangun koneksi-koneksi di dalam otak kita? Gitu. Satu, menurut aku sih ya, mungkin kalau penelitiannya harus dicek lagi gitu ya. Tapi menurut aku ini tuh modal yang harus banget. Ini baru mandatory adalah exposure terhadap pengetahuan, terhadap informasi gitu. Tanpa exposure terhadap pengetahuan atau informasi gitu ya, otak kita tuh nggak bisa mengembangkan yang namanya analytical thinking dan strategic thinking. Gitu. Nah, sebagai contoh nih, kemarin aku sempat bahas sama teman-teman ya, ada di sebuah buku gitu ya. Dia itu menyampaikan ilustrasinya tuh gampang banget. Ilustrasinya tentang orang ngelihat lampu rambu lalu lintas. Itu ada merah, kuning, hijau gitu. Nah, bayangkan ya, ada seorang manusia gitu ya, misalnya dia lama tinggal di gunung. Kalau di gunung, kalau kita pergi nih misalnya ke Jawa yang jalannya tuh masih indah banget, sawah kiri kanan, ada lampu merah nggak? Nggak ada kan. Nah gitu ya. Nah jadi bayangkan gitu ya, orang ini datang ke kota kemudian melihat lampu itu. Nah kemudian ada lampu warnanya hijau misalnya gitu ya. Yang terjadi kemungkinan besar orang itu nggak akan maju. Karena belum tahu. Itu untuk apa warnanya ya. Betul. Nah maka walaupun ada tanda, walaupun ada sesuatu gitu ya, informasi di sana, kalau tidak punya prior knowledge gitu ya, atau tidak banyak informasi yang didapat, dia tidak bisa menganalisa nih apa yang harus dia lakukan, tidak bisa membangun strategi. Gitu. Nah makanya menurut aku pribadi gitu ya, sebelum kita bicara mengenai pengembangan analytical thinking atau strategic thinking, kita bicara dulu apakah orang-orang, manusia-manusia ini gitu ya, kita gitu ya, udah punya banyak exposure terhadap informasi. Gitu. Nah, ngomongin exposure terhadap informasi gitu ya, kayaknya udah sering banget nih Mbak kita terekspos gitu oleh informasi, apalagi di sosial media gitu ya. Kadang juga mikirnya, saking banyaknya informasi yang kita tangkap, apakah nanti jadinya akan bingung nih otak kita gitu loh, mengolah atau mengelola informasi yang kita dapat gitu. Sehingga mungkin jadinya fungsi otaknya menurun atau kayak gimana, aku juga gak ngerti gitu ya. Tapi sebagai ya itu tadi fenomena yang sekarang juga gitu, kita terekspos banyak juga nih Mbak oleh informasi gitu, terutama dari sosial media. Nah,
Tapi yang dikhawatirkan juga itu dia critical thinkingnya, analytical thinkingnya itu nggak ada gitu. Jadinya berseberangan nih gitu. Nah, itu gimana Mbak? Itu poin kedua. Oh ada poin kedua. Masuk gitu ya. Masuk gitu. Gimana? Nah ini balik lagi, ini menurut aku, tapi mungkin nanti kita bisa cek gitu ya di riset-riset yang mungkin ada banyak pasti. Nah ini yang aku mungkin agak relate dengan ilmu psikologi, dan aku sering banget pakai kata-kata ini gitu ya ke teman-teman yang kerja bareng aku gitu. Yaitu kata kuncinya adalah merenung anak muda. Oh gitu. Gitu. Nah jadi betul sekali ya, kita tuh sekarang banyak banget informasi di sosial media, banyak banget. Nah, cuman sayangnya gini, kalau dulu kita tuh informasi dapatnya dari mana sih? Dari buku ya biasanya. Yes. Dari buku, dari cerita orang gitu ya. Nah, kadangkala menurut aku bisa jadi informasi yang kita inginkan itu enggak serta-merta langsung kita dapatkan kalau zaman dulu. Gitu. Jadi misalnya nih kita mau cari cara misalnya bercocok tanam gitu ya, di buku itu tuh dijelasin ya entah setek lah apa, padahal mah kita nggak butuh informasi itu ya. Pinginnya misalnya nanam kecambah kacang hijau misalnya kayak gitu, nggak perlu lah belajar setek, nggak belajar apa. Nah informasi itu nggak fokus kalau dulu, kalau aku bandingkan. Kalau sekarang kita sesimpel kita di Google nih gitu ya, klik cara menanam kecambah kacang hijau misalnya gitu, udah informasinya fokus banget ya, gitu. Betul. Nah menurut aku ada plus minusnya. Tentu plusnya ya kita langsung tahu ya apa yang informasi yang kita butuhkan. Tapi buat otak menurut aku sebenarnya ketika informasi yang kita ambil itu sebenarnya hanya yang fokus yang kita inginkan gitu, otak kita jadi nggak kaya nih. Gitu. Nah tadi Mbak Fitri bilang informasinya banyak banget nih Mbak. Iya. Banyak secara lotnya atau kontennya nih. Gitu. Karena menurut aku yang terjadi sekarang ketika kita mau cari informasi, let's say artis ini beneran gak ya pacaran sama artis B misalnya gitu. Itu aja terus. Apalagi dengan adanya apa? Kalau di media sosial tuh ada algoritma. Itu aja terus yang dimunculkan. Iya benar. Jadi lotnya banyak, kontennya enggak sebenarnya gitu. Nah itulah yang akhirnya menurut aku kita bukan ngomongin lagi kualitas informasi yang memperkaya otak kita ya, kita cuman tahu spesifik information aja. Padahal sebenarnya untuk kita bisa mengembangkan analytical thinking, critical thinking gitu ya, strategic thinking, itu kita butuh banyak sekali diverse information. Nanti kita pilah-pilah tuh. Pilah-pilahnya gimana? Ada yang sifatnya sebenarnya otomatis ya. Otak kita itu selalu ada semacam restart lah gitu ya. Kalau kita tidur maka otak kita akan istilahnya membuang apa nih yang mungkin kurang efisien gitu ya, atau disebutnya tuh pruning kalau aku nggak salah ya gitu. Nah tapi ada juga yang menurut aku ini nih yang berhubungan banget sama psikologi, yaitu merenung gitu. Nah proses merenung, proses misalnya orang-orang banyak ya cara merenung, ada yang journaling, meditasi, macam-macam deh gitu ya. Itu adalah proses sebenarnya kita menemukan pola itu. Gitu, menemukan pola dari banyaknya informasi itu. Oh ternyata dari buku, kalau dulu ya, kalau dari buku cara menanam yang baik itu yang kita butuhkan itu bukan setek, karena ini bukan pohon yang kayak pohon mangga gitu. Yang kita butuhin itu yang cuman dikapas atau enggak ditanam misalnya kayak gitu, karena ini kecambah gitu. Nah tapi ya itu sih, makanya kita perlu bertanya lagi ya ketika kita dihadapkan pada berbagai informasi itu, apakah itu memperkaya otak kita atau enggak, kayak gitu. Nah kalau kita mau memperkaya otak, menurut aku memang nggak ada yang bisa istilahnya kayak unbeatable-nya gitu ya, adalah dengan membaca sih. Gitu, membaca. Bukan cuman membaca, ya maksudnya membaca bisa aja digitally ya gitu, tapi membaca buku kayak gitu, karena dari situ ada proses berpikir, dan membaca itu kan sebenarnya proses yang sangat lambat sebenarnya. Kita tuh nggak bisa nih baca
aja deh kayak nggak bisa kan ya. Iya. Pasti biasanya kita baca, kalau sekarang aku tahu lah orang-orang udah makin mungkin ada yang banyak mengeluhkan kayak, Mbak kalau dulu aku bisa baca 10 halaman, sekarang bisanya cuma 1 paragraf. Gak apa-apa, gak apa-apa banget gitu. Nah tapi dan kita coba bangun habit itu, karena itu yang memperkaya otak kita. Tanpa informasi yang diverse itu, otak kita gak bisa sebenarnya dipaksa untuk menjadi kritis gitu, membuat analisa dan akhirnya membuat strategi. Nah, gitu. Ini juga yang menjadi salah satu tantangan aku dan juga mungkin teman-teman yang lain, mengubah habit ini Mbak, dengan menyukai membaca gitu ya. Karena kemarin juga lagi ngetren juga tuh di toko buku di salah satu pasar gitu ya, di pasar Tanah Abang. Jadi mereka tuh naruh bukunya tuh di luar. Jadi tokonya ditutup, buku-bukunya ada yang ditaruh di luar, dan tukang bukunya bilang, saya mah gak akan khawatir bukunya hilang gitu, karena gak akan ada yang baca juga, gak ada yang ngambil juga gitu. Sampai sebegitunya gitu ternyata untuk minat baca anak-anak sekarang gitu ya, termasuk mungkin aku juga gitu ya, semakin menurun gitu. Nah itu dia mungkin jadi keresahan juga, jadinya efek domino gitu ya Mbak ya, dari ketidaktertarikan kita untuk membaca ini gitu. Nah ini gimana sih Mbak ngerubah habitnya ini yang perlu ditanya juga nih. Susah. Kenapa ya? Iya. Kalau misalnya secara spesifik habit membaca buku gitu ya, mungkin itu kita harus balikin ke lingkungan yang lebih besar lagi ya. Maksudnya bukan lingkungannya besar, tapi kayak pasti ada peran dari keluarga di situ, peran dari sekolah mungkin gitu ya. Yang kalau misalnya kita ngomongin anak-anak muda gitu. Tapi kalau misalnya kita mau ngomongin cara membangun habit gitu ya, sebenarnya habit itu kan sangat rekat sekali dengan pengulangan. Kita bisa bilang itu adalah habit kalau itu udah berulang gitu. Nah tapi mungkin gini, kita itu kadang suka overestimate gitu ya diri kita. Jadi misalnya gini, saya mau hobi membaca gitu ya, atau mau membangun habit membaca misalnya gitu. Targetnya adalah harus baca 1 bab 1 malam gitu. Nah itu tuh berat banget bagi orang yang sebenarnya nggak terbiasa membaca. Makanya tadi diriku sempat sampaikan ya gitu. Kalau dulu mungkin waktu kita sekolah gitu ya, habitnya terbangun 1 bab itu 1 hari udah bisa gitu ya. Kalau sekarang ternyata 1 paragraf kita udah capek, nggak apa-apa. Nah hari ini 1 paragraf gitu, kemudian otak kita secara otomatis akan bilang, ih sukses kayak gitu, sukses lu kayak gitu kan. Nah besok ulang lagi 1 paragraf, wih sukses lagi lu kayak gitu. Nah maka akan lama-lama itu dari 1 paragraf menjadi 2 paragraf, 3 paragraf adalah kita membangun sistem di dalam otak kita yang menyatakan, oh ternyata 1 paragraf itu ringan banget, makanya next time minggu depannya 2 paragraf sukses kayak gitu. Nah sebenarnya itulah cara membangun habit yang lain gitu ya dengan otak kita kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya aku mau cerita dari pengalaman nih gitu ya, makanya tadi aku bilang harus balik ke keluarga atau ke sekolah gitu ya. Kebetulan keluargaku juga bukan orang yang hobi baca gitu ya. Maksudnya orang tuaku bukan role model yang memberikan kayak ayo nak baca buku dongeng dulu sebelum ini tidur gitu ya. Tapi aku ngelihat sekarang banyak sekali orang tua yang menyempatkan gitu ya. Jadi itu sangat luar biasa sekali gitu ya. Aku justru mendapatkan dukungan sangat besar dari guru bahasa Indonesiaku waktu aku SD gitu. Itu sumpah nyebelin banget. Oh gitu? Nyebelin banget. Sampai sekarang aku ingat nih namanya, aku perlu spill gak nih namanya? Inisial ya, Bu E gitu. Nyebelin banget. Tapi dan aku bilang gitu ya ke diriku sekarang, kayak aku berterima kasih banget sama beliau gitu. Kenapa? Karena pelajaran bahasa Indonesia itu dulu murid-murid dipaksa untuk seminggu sekali ke perpustakaan minjem buku apapun. Gitu. Diwajibkan. Diwajibkan 1 kali seminggu untuk ke perpustakaan minjem buku. Nah, bukan cuma sampai situ, gitu.
di minggu depannya sebelum minjem buku lagi nih, kalau aku nggak salah inget nih, jangan-jangan ingatan ini cukup traumatis jadi berubah. Nggak tahu juga. Tapi aku inget banget guru bahasa Indonesiaku ini mengharuskan kami membuat rangkuman dari buku itu. Oke. Gitu. Nah, itulah yang akhirnya gitu ya memaksa si murid ini gitu ya, termaksud diriku pada waktu itu untuk mengembangkan habit membaca. Gitu. Karena tidak mungkin kami membuat rangkuman tanpa kami membaca bukunya. Gitu. Nah, itulah yang maksudnya mungkin kalau kayak tadi ya, kita udah dewasa mungkin nggak ada guru yang memaksa kita. Maka strateginya beda. Ya udah, kita satu paragraf dulu. Nanti mungkin tik gitu ya, kasih cek gitu ya di kalender atau apa yang membuat kita jadi kayak wah berhasil nih gitu. Nah, nanti kalau checklistnya itu makin banyak, maka itu akan membangun pribadi kita sebagai oh ternyata saya tuh orang yang hobi membaca ya, gitu. Nah, kalau buat anak yang lebih kecil memang gitu ya, menurut aku habitnya itu harus dibangun dari entah itu keluarga, entah itu sekolah gitu ya, biar mereka menganggap ini tuh sesuatu yang at least awalnya itu adalah tantangan gitu ya, atau kesulitan atau nyebelin, itu menjadi habit gitu karena tiap minggu dilakukan. Kayak gitu. Nah, itu sih mungkin cara mengembangkan habit ya, gitu. Ya, oke. Tadi itu kan kita mengembangkan habit gitu ya Mbak ya, dari sedikit-sedikit dulu, lama-lama otak kita terbiasa gitu. Nah, ada kalanya dimana kita tuh sering banget pengen semuanya dikerjain jadi multitasking. Semuanya kita kerjain gitu, tapi ternyata yang nggak selesai juga nih semuanya gitu. Nah, kalau misalnya dari fungsi otak sendiri Mbak Meli, kita tuh bisa nggak sih mengerjakan semuanya dalam satu waktu sebenarnya? Sejauh penelusuranku, tapi nggak tahu kalau ada penelitian baru ya gitu. Tapi sejauh penelusuran aku, sebenarnya otak kita ini nggak didesain untuk multitasking, gitu. Nah, jadi siapapun di dunia ini menurut aku yang membangga-banggakan kayak ability-nya, kemampuannya untuk multitasking, itu pasti aku akan kayak are you sure kayak gitu. Karena apa gitu ya? Jadi contohnya gini deh, orang itu suka salah sangka multitasking tuh kayak nyetir mobil gitu ya sambil teleponan. Gitu. Itu kan paling gampang ya. Jangan ngomongin nge-zoom dua meeting dulu lah. 2 meeting sekaligus ya. Kebiasaannya tuh Mbak. 3 meeting. Luar biasa. Nah, jadi orang tuh menganggap bahwa ketika orang nyetir sambil nelpon itu adalah multitasking. Gitu. Sebenarnya enggak. Gitu. Mungkin bahasa fenomenanya iya, tapi apa yang terjadi di otak adalah gini. Ketika kita baru belajar nyetir gitu ya, otak kita tuh seakan-akan nih gitu ya, kasarnya 100% itu bakal mengerahkan seluruh kemampuannya itu untuk belajar nyetir gitu. Aku sebagai penyetir yang selalu kena marah sama papaku gitu ya, gitu. Itu aduh susah banget deh. Kalau beliau tuh istilahnya kalau nyetir udah nggak pakai otak. Gitu. Udah kayak mikir ya, kayak nggak pakai mikir. Sedangkan kalau aku gitu kayak lihat kaca sana, lihat kaca sini, lihat kaca depan. Belum lagi kayak tiba-tiba kaki gitu ya untuk gas, untuk kopling kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya otak kita itu kalau saat baru belajar itu mendayagunakan seluruh kemampuannya untuk benar-benar bisa menavigasikan hal tersebut lah, misalnya menyetir. Nah, akhirnya apa yang terjadi ketika seseorang itu udah mulai handal, udah mulai sering menyetir, ya tadi habit, gitu ya. Otaknya itu udah sukses. Nah, maka tadinya kemampuan otak kita kepake 100%, jadinya udah efisien. Gitu. Jadi udah tahu nih, otaknya nggak perlu lihat 3 kaca gitu, tapi kayak kalau mau belok kanan gitu ya, lihatnya kaca sebelah kiri misalnya atau kaca sebelah kanan atau mana lah gitu ya. Jangan dipercaya ya karena saya nggak jago nyetir gitu. Nah, jadi otak kita tuh misalnya kasarnya gini, dari 100% sekarang udah 30%. Gitu. Udah 20% gitu karena sudah sangat efisien. Nah, sehingga pada momen tersebut bisa nih untuk ditambahkan stimulus lain. Misalnya dengan bertelepon. Kayak gitu. Nah, jadi
Sebenarnya kalau kita ngelihat fenomenanya seakan-akan itu fenomena multitasking. Nah, tapi jangan kita pernah salah kalau itu adalah task yang ternyata membutuhkan fokus yang sangat tinggi gitu ya. Kita nggak bisa. Yang bisa terjadi adalah akhirnya kita shifting attention. Gitu. Makanya tadi ya nggak kelar-kelar karena kita shift dulu ke tugas A. Terus udah kayak gitu baru kita kerjain, kita shift lagi ke tugas B. Kita shift lagi. Karena apa? Karena mengerjakan tugas itu berbeda dengan kita misalnya menyetir mobil yang sifatnya tuh kayak udah kayak rutin. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau multitasking, lakukan suatu kegiatan yang sifatnya tuh udah rutin buat kita. Gitu. Kalau itu nggak rutin buat kita, otak kita nggak mampu. Otak kita bisa istilahnya apa ya? Kayak overwhelm. Betul. Gitu. Nah, jadi itu sih mungkin kalau dari pandangan aku ya, makanya buat aku ketika misalnya mau deploy suatu tugas ke teman-teman gitu ya, atau misalnya bahkan ngajakin atasan buat meeting, kita tuh kalau tahu meeting itu penting, butuh fokus, maka jangan buat meeting itu berbarengan dengan meeting lain gitu. Betul. Karena pasti nggak bisa. Kayak gitu. Oke. Wah, berarti emang kita nggak bisa ngerjain 1, 2, 3 tugas dalam satu waktu gitu ya Mbak ya? Apalagi kalau yang sifatnya bukan rutinitas ya. Betul. Tadi yang butuh fokus yang benar-benar dari 100% otak kita gitu ya. Jadi satu aja cukup gitu. Betul. Iya benar. Oke Mbak Meli, ini terima kasih banyak sebelumnya karena sudah meluangkan waktunya. Seru banget diskusi kita pada hari ini gitu ya Mbak. Mungkin nanti akan ada episode selanjutnya ngomongin tentang otak dan kebiasaan gitu nanti dari Mbak Meli. Ada lagi agendanya untuk menyambungkan antara kebiasaan minum kopi. Gitu. Seru nggak? Seru kan? Tapi nanti banget. Lagi ya Mbak ya. Boleh. Dibahas ya. Boleh. Itu beda lagi soalnya. Oke, nah tapi aku pengen ini nih Mbak, maksudnya closing statement ya istilahnya. Gimana gitu ya kita bisa membiasakan diri kita untuk effectively use our brain gitu. Secara efektif dan juga mungkin secara efisien biar semuanya bisa terlaksana dengan baik. Itu gimana sih Mbak? Aduh susah ya. Susah ya. Mumpung. Aduh susah deh. Kalau ditanya gimana caranya menggunakan otak kita secara efektif gitu ya untuk closing statement, menurut aku ya itu sih tadi penting banget. Pertama gitu ya, kita harus sadar bahwa otak kita nggak didesain untuk multitask gitu. Jadi kalau kita pelajar ya kita belajarlah sesuatu itu di satu waktu gitu ya. Terus udah kayak gitu kalau kita pekerja mungkin membuat list task atau timetable itu sangat efektif gitu ya buat otak kita. Otak kita itu adalah organ yang membutuhkan keteraturan gitu. Nah maka kalau kita udah buat suatu keteraturan, tadi kita nggak multitask, maka habit itu akan kebangun gitu. Percaya deh. Itu aja, 2 itu jangan multitask, fokus di satu waktu, maka nanti habitnya akan kebangun gitu untuk hal apapun gitu ya, mau mengerjakan tugas, mau belajar skill baru, mau diet, mau nabung gitu ya, maka itu akan kebangun dan artinya otak kita udah sangat efektif kayak gitu. Oke. Wah terima kasih banyak Mbak Meli sudah hadir di podcast kita dan diskusinya sangat luar biasa daging kalau misalnya istilah zaman sekarang gitu ya. Semoga Seekers juga bisa banyak belajar terkait dengan fungsi otak kita gitu ya yang ternyata luar biasa. Dan tadi untuk bisa efektif itu kita harus fokus dan juga membangun habit sedikit demi sedikit gitu ya Mbak. Oke, Seekers, terima kasih banyak sudah menonton nih, melihat kita tadi diskusi tentang neuroscience. Ternyata seru gitu ya, diskusi dan ngobrol tentang itu. Jangan lupa follow sosial media LPTUI dan juga subscribe, like, share video YouTube ini karena ini menurutku sangat bermanfaat ya untuk kita tahu gitu gimana cara otak kita bekerja gitu dan sangat luar biasa. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Mbak Meli sudah hadir di sini. Semoga nanti ada kesempatan untuk diskusi lebih lanjut. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di Bisik-Bisik.
ngobrol edukatif tapi tetap asik podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.